Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini ya, saya ingin berbagi apa pengalaman saya untuk kemarin masih banyak yang bertanya ya masalah unit AC inverter ya. Jadi di sini yang mau saya bahas itu ada beberapa hal ya. Dari yang pertama itu ada yang bertanya, Mas, kalau freon kosong terus cara vakumnya itu kunci L harus ditutup apa harus dibuka aja gitu, maksudnya kunci L-nya yang di sininya ini nih, yang di sininya ini nih, dibuka apa ditutup gitu. Jadi dibuka boleh, ditutup boleh, cuman kalau sama saya tak tutup, tak buka nih ya, tak buka. Jadi nanti bisa kita bisa ngecek apa namanya nih ya, tak buka ya, buka. Jadi bisa ngecek ada bocor apa enggaknya di kerannya juga, terus sama biar bersih semuanya proses vakumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara pengisian freon AC inverter ya, cara pengisiannya gitu ya. Jadi emang cara pengisiannya itu kalau kita nyalakan menggunakan remote ya, biasanya kalau saya pribadi itu menggunakan temperatur, kalau Daikin bisa 18, 19 atau 20, modenya mode standar ya kan. Terus yang ketiga, start awalnya AC inverter itu gede apa enggak gitu ya. Terus wattnya bisa sampai berapa watt konsumsi yang dibutuhkan atau yang digunakan, yang dikonsumsi pada unit AC Daikin inverter ini, entah itu yang setengah PK, 3/4 PK, ataupun 1 PK. Nanti satu-satu ya. Kita sekarang untuk proses vakum dulu. Kalau untuk proses vakum memang saya buka ya, jadi bisa ngevakum instalasi indoor, terus outdoor, terus instalasinya. Nah di sini saya ngevakumnya menggunakan digital vacuum gauge ini untuk mengetes ya, kedalaman vakum ya, kedalaman vakum. Sekarang kita hidupkan vakumnya, kita buka juga. Nah di sini ya, ini satuannya mikron ya, Nah nanti kalau dia udah mau di bawah 1000 mikron, berarti unit yang kita install di instalasi, di konekan outdoor, konekan indoor, evaporator outdoor itu kalau tembus di bawah 1000 berarti nggak ada kebocoran ya gitu. Itu yang pertama untuk vakum ya. Jadi vakum itu bebas. Kalau untuk yang habis repair, seumpamanya habis bocor prel nih, ngevakumnya itu syukur-syukur dari semuanya, unit indoor, outdoor, dan pipa. Jadi nggak perlu ditutup ininya, kunci L-nya, buka aja nggak apa-apa. Nah kecuali kalau AC baru biasanya kan udah dikunci ya, jadi kita vakum hanya jalur instalasi sama unit indoornya aja gitu. Nanti yang kedua ini tinggal nanti untuk pengecekan, untuk cara pengisian freonnya ya. Oh ya, sembari kita nunggu proses vakum, kita menjelaskan juga ya untuk instalasi kelistrikannya ya, atau perkabelannya pada unit AC inverter ya. Soalnya masih ada yang nanya ya, kalau yang udah tahu mah nonton aja lah ya. Yang belum tahu, kemarin masih banyak yang nanya soalnya, yang masih pengen belajar gitu kan gitu. Jadi di sini untuk instalasinya ada 1, 2, 3 dan ground ya. Ini berarti untuk komunikasi dari indoornya ke outdoornya ya, Nah jadi di sini juga sama, satunya coklat, duanya biru, tiganya kuning.
Jadi 3 kuning ini di sini dipakai wajib ya, bukan buat ground. Kalau mau pakai ground berarti kabel 4 di sini ya. Ini kabel 3 yang kabel wajib ya. Nah, untuk powernya itu kita ambilin dari outdoor. Memang petunjuknya memang untuk LN-nya itu dari outdoor ya. Tapi dari indoor juga bisa, cuman dianjurkan sih dari unit outdoor gitu ya. Kecuali darurat gitu. Jadi untuk instalasinya itu kalau dari indoornya satunya coklat, 2 biru, 3 kuning, itu harus menyesuaikan, nyamain dari indoor ke outdoornya gitu ya. Ini 1 coklat, 2 biru, 3 kuning, sama ya, 1 coklat, 2 biru, 3 kuning. Jadi kalau pengen pakai ground, tambah kabel 1 lagi. Untuk power bisa dari outdoor, bisa dari indoor, tapi yang udah pastinya dari indoor yang udah ada tulisannya LN nya. Kalau misal darurat bisa di jumper di sini. Nah, 1-2 aja ya yang dipakai, itu 1-2, ini jangan ya, 1-2 nya gitu. Nah, ini vakum udah 5 menit masih di 1200 mikron karena kita vakum seluruh unit outdoor dan unit indoor. Oke, ini udah tembus di angka di bawah 1000 mikron ya. Jadi kita tutup dulu untuk vakumnya. Nanti setelah ini kita langsung cara pengisian freonnya ya dari nol ya. Ini ya udah dapat 962 mikron. Jadi sesuai dari vakum juga udah halus suaranya ya. Kita tutup dulu. Kita tutup, kita matikan vakumnya. Oke, udah kita lepas digitalnya. Oke ya, udah lepas. Nah, sekarang tinggal kita untuk pengisian freonnya. Jadi untuk ya Pak, untuk freon ini pengisiannya itu harus kita tabungnya kita balik ya. Nah, untuk AC inverter itu wajib pengisian freon itu kalau dari nol ya. Ini kan dari nol nih, habis di repair, nggak ada freonnya dalam outdoor, jadi benar-benar kosong. Nah, untuk mengisi freon dari kosong itu harus sebelum unit AC dinyalakan kita kasih dulu tekanan matinya di angka 250 PSI gitu ya. Kita isi dulu, nanti baru kita hidupkan. Nah, kita kita buka dikit yang ini nih. Nah, dikit lagi. Nah, tabungnya kita balik. Nah, wajib ya, jadi pengisi itu wajib dibalik tabungnya. Terus kita buka untuk ini ya, kita kasih tekanan mati ya 200 PSI, nggak apa-apa lah, 200. Ya, itu wajib diisi sebelum AC nyala ya, agar nggak error. Nanti kalau diisinya langsung hidup itu error. Nah, udah bawah kita kasih dulu tekanan 200 PSI, nanti menyesuaikan dari ampernya ya. Oke, di sini saya menggunakan remote originalnya Daikin ya, yang bawaannya ini ya, yang tipe ini. Jadi remote-nya seperti ini. Enaknya pakai yang ori apa? Kita bisa mengecek kode errornya, ya kan? Di sini ada mode lewat juga, bisa buat ngatur
eh, keperluan listrik yang kita butuhkan atau memang udah dingin bisa kita atur lewat mode luat ini gitu. Enaknya menggunakan remote original yang terutama jika ada kerusakan gampang kita untuk mengeceknya gitu ya. Tinggal kita sekarang colokan AC-nya. Oke, colokan ya. Nah, itu udah masuk. Nanti kita nyalakan kalau swingnya itu sudah nutup ya, udah nutup ke atas. Oh iya, dan ini kemarin kerusakannya L5 ya, rusaknya L5 kemarin. Jadi kalau untuk dari segi evaporator itu masih bagus ya, evapnya masih bening banget ya. Sama ganti termistor juga ya, evapnya masih bagus banget nih, masih rapi. Nah ini udah nutup, kita hidupkan. Nah, jadi kita untuk pengisian freon kita wajib apa itu? Kita wajib temperatur 18. Kita fan speednya kita gedein aja. Oke. Ya, ini udah dihidupkan untuk pengisian freon dengan mode temperatur 18. Soalnya apa? Kalau kita menggunakan temperatur 26 27 itu otomatis nanti tekanan freon itu tinggi. Tekanan freon tinggi, ampernya pun rendah. Makanya kita nggak bisa buat patokan. Jadi buat patokan itu kalau kita menggunakan temperatur 18 itu bisa maksimal gitu. Kita siapkan untuk tang ampernya ya, kita siapkan tang amper ya, siapkan ya. Ini tekanan matinya di 225 PSI. Iya. Dia baru 0,1 itu arus dari kipas. Ya, kita tunggu coba nanti startnya berapa. Oke, udah running nih, baru running nih ya. Nih startnya itu kecil banget AC ini. Iya, startnya kecil dari 0,6, 0,7, ntar dia bakal naik. Cuman dia start awalnya kecil banget. Kalau AC standar itu startnya gede. Kalau inverter yang kayak gini nih startnya kecil ya, 0,7. Nah, freon pun dia mulai turun perlahan. ,8. Nanti kalau dia udah mulai high, dia otomatis arusnya gede. Nah, di sini nih ada arusnya nih ya, ground nih. Lumayan sini. Ini pun juga ada arusnya nih. Nih. Nanti kita pasang ground dulu deh. 0,9. Ya, freonnya di angka 180. Kita pasang ground dulu ya, bentar. Nah, dia udah mulai high ya, 1,7 ampere ya. Freonnya langsung ke 130 ya,
1,7 ampere. Nah, mantap. Oke, ini sudah tak pasang ground ya. Jadi teman-teman atau yang punya AC inverter, kalau yang nge-ground itu sebetulnya wajar sih ya, karena sering terjadi ya. Cara matisnya gampang. Yang penting kalau di lantai satu kayak gini, cuma lantai satu nih, ini bisa dipakai ke tembok, kita ambil ke sini nih, ke baut mana gitu bisa, struknya hilang udah. Iya, udah hilang ya, nggak ada harusnya ya, pegang apa udah. Oke, kita cek ampernya lagi berapa. Ampernya di angka 1,7, masih freon di angka 180 ya. Nah, kita juga perlu cek bagian evaporatornya. Oke. Ya, ini pakai dingin nih. Dingin, 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 dingin. Jadi kalau AC yang bagus itu normal bagus tuh evapnya harusnya rata dinginnya. Ini dingin rata semua sampai ke belakang kalau yang ada evap belakangnya nih. Jadi dingin. Kalau dinginnya rata pasti AC-nya dingin. Normal itu, kompresornya normal. Kerja dari AC-nya normal. Terus kita cek ampernya lagi. Kali ini 1,7. Padahal ini AC 3/4 PK ya. Dia FTKC 20 ya, 500 watt. 500 watt. Nah, di sini ada nih bodinya nih. FTKC 20. Iya. Nah, di sini dia udah ngegas ya, dia ngegas. Suaranya kan kalau ngegas tuh agak kasar ya, gitu kan. Nah, ini kalau begini pasti konsumsi daya listriknya tinggi, dia naik ampernya. Coba ampernya berapa? 2,7 ya, 2,7. Jadi di sini yang kita patokannya itu AC 3/4 PK itu ampernya itu ya di bawah nameplate ya. 3/4 PK itu biasanya paling tinggi di angka 3,3. Jadi di sini adanya 2,7, itu sangat normal ya, normal. Saat ampernya naik, otomatis freon akan turun ya. Tadi di 200 dia turun ke 180, dan otomatis dingin itu semakin dingin apa ya, evapnya dingin banget, bagus banget. Oke, kita lepas sudah cukup, jadi nggak perlu nambahin lagi, udah kita buang dikit. Oke ya, dia posisi lagi high ya. Ya, nanti kita cek untuk mode-modenya ya, mode-modenya. Oke. Jadi di sini ampernya udah bagus banget nih. 2,7 ya, itu udah pas banget. Udah sesuai nameplate ya, udah sesuai nameplate. Oke, sekarang kita mainkan ke modenya ya. Biar yang belum tahu biar tahu gitu. Kita sekarang ke mode load ya. Ini load 1 nih. Otomatis ampernya akan turun, suaranya akan jadi halus, kan, dan freon akan naik. Freon naik, ampere turun, ya, langsung turun nih ampernya
1,8 ya kan. Freonnya naik ke 200, makanya tidak dianjurkan untuk pengisian freon itu menggunakan mode watt, itu nggak bisa, jangan. Jadi nggak bisa buat patokan karena dia itu nggak mau kerja sistem inverternya gitu ya. Itu sih. Jadi untuk pengisiannya itu harus menggunakan mode standar ya, jangan menggunakan mode low watt ataupun temperatur yang di atas nih. Kita naikkan ke temperaturnya nih ke 26 coba. Dua 24, 25, 26. Nah, dia turun lagi nih. Dia mulai turun nanti. Turun 1,6. Ya. Kira tetap di standby di 200. Untuk kualitas dinginnya gimana itu kan? Dingin EVAP-nya tetap masih rata, cuman beda dengan mode standar. Ya, beda. Oke, mungkin sekian aja ya yang video yang saya beritahukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.